Baik, Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Hari ini saya diminta oleh Bu Wulan untuk mengisi topik tentang perencanaan IPAL ya, khususnya terkait dengan tahap pengolahan fisik ya. Jadi hari ini kita akan bagi dua mungkin ya, sebagian kita akan diskusi terkait dengan pengolahan fisik yang di awal ya, mulai dari bak pengumpul, tapi saya tidak hanya ke prosesnya ya, tapi ke bak pengumpul juga, kemudian ke screen ya, kemudian grid chamber. Nah, nanti selanjutnya minggu depan kita sambung lagi ya. Oke, nah saya mulai dari sini dulu ya, karena ini adalah real, perlu saya jelaskan atau review kembali terkait dengan diagram ini ya, karena diagram ini penting sekali bagi kalian sebagai mahasiswa rekayasa infrastruktur lingkungan yang memang fokus di isu pengolahan air limbah domestik ya, isu-isu terkait dengan limbah domestik. Nah, ini sebetulnya saya ambil dari skematik yang ada di buku pedoman perencanaan teknis 3G Spaldi terpusat ya. Nah, buku ini bisa di-download di websitenya Cipta Karya ya. Kalau misalkan nggak nemu, kontak saya, nanti saya share ya. Nah, di buku yang pertama, buku utamanya, nah, diagram ini muncul ya. Jadi diagram ini muncul untuk menggambarkan sistem pengolahan air limbah domestik ya, secara umum ya, secara general, tapi tentu sangat tergantung dengan karakteristik dan tentu sangat tergantung dengan artinya karakteristik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas debit ya. Jadi nggak harus wajib ada, misalkan wah saya harus di sini karena ada sumur pengumpul inlet harus ada sumur pengumpul inlet ya, belum tentu juga ya. Jadi sangat tergantung dengan situasi dan sangat tergantung dengan perencanaannya, tapi ini menggambarkan sedikit banyak tahapan pengolahan. Nah, di sini apa ya, saya coba review dulu ya, biar biar uh, biar apa kita 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 pahami bersama dulu ya. Nah, di diagram ini coba lihat ya, kita ada subsistem pengumpul ya, karena lagi-lagi saya sampaikan ini adalah air limbah domestik, maka kita merujuk kepada Permen PUPR nomor 17 nomor 4 tahun 2017 ya. Itu adalah uh, sistem penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik ya. Jadi ada bukunya yang sudah kita susun, jadi kita mengacu ke sana. Jadi di awal ada subsistem pengumpul ya. Subsistem pengumpul itu apa? Subsistem pengumpul itu adalah jaringan perpipaan ya. Jadi di sini ada jaringan perpipaan ya. Nah, kemudian dari jaringan perpipaan ini akan masuk ke dalam yang namanya sumur ataupun bak ataupun tangki, istilahnya ya silakan saja. Ini adalah fungsi untuk pengumpul ya, di inlet, di bagian inlet. Nah, kenapa ini ada gitu ya. Nah, harus paham dulu bahwa di jaringan perpipaan ya, kalau saya ini gambarkan ini adalah permukaan ya, ini adalah permukaan tanah. Nah, di jaringan perpipaan itu ya, ketika sudah masuk ke area IPAL ya, seringkali posisinya itu sudah sangat dalam sekali ya. Sudah, misalkan saya kasih cerita di jaringan perpipaan di Tangerang misalkan ya, di Alam Sutra itu sudah sampai 6 sampai 7 meter kedalamannya ya. Di Denpasar juga sama, sekitar kurang lebih 7-8 meteran ya. Ya, itu sangat dalam sekali ya. Jadi posisi pipanya itu, pipa inletnya sudah sangat dalam sekali ya. Jadi dia harus dikumpulkan dulu. Jadi dia akan masuk ya. Kalau di Tangerang ya, di Alam Sutra itu ada bak pengumpulnya, air itu kumpul, kemudian nanti dipompakan ke atas gitu ya. Nanti dia akan dipompakan ke atas gitu ya. Nanti dipompakan ke atas sehingga nanti proses selanjutnya bisa dilakukan secara gravitasi ya. Jadi bak pengumpul ini sebetulnya sangat penting sekali karena kita harus menaikkan elevasi airnya ya. Karena kita tidak mungkin membangun IPAL ada di bawah kedalaman 8 meter gitu ya. Itu sangat sangat tidak mungkin gitu ya. Nah, dari bak pengumpul itu akan ada yang namanya saringan ya, saringan ya.
Nah, saringan ini sebetulnya loh, kok ada bak pengumpul, ada pemompaan, ada saringan gitu ya. Mana dulu nih? Saringan dulu baru bak pengumpul atau eh, apa eh, bak pengumpul dulu baru saringan ya. Nah, ini nanti kita diskusi ya. Ini sangat tergantung dengan metode atau jenis pompa yang digunakan di pengumpul inletnya. Jadi kita nanti belajar case di Bojong Soang dengan case yang ada di IPAL yang lain ya, karena Bojong Soang berbeda dengan IPAL yang lain ya. Nanti kita diskusi ya. Nah, dari saringan masuk ke bak penangkap pasir ya. Bak penangkap pasir untuk beberapa case ini penting ya. Karena kenapa? Misalkan jaringan untuk perkotaan ya, kandungan gridnya relatif tinggi karena tadi bisa masuk dari jalan ya, atau gerusan dari jaringan perpipaan itu sendiri ya. Nah, grid ini mengganggu proses ya, salah satunya mengganggu proses di proses biologi, kemudian juga mengganggu peralatan mekanik ya, karena grid ini tajam sebetulnya ya, karena pasir ya. Dia bisa merusak propeller pompa ya, sehingga dia harus disisihkan ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya bak ekualisasi. Walaupun sangat jarang sekali ada ipal-ipal yang menggunakan bak ekualisasi, tapi perlu dicatat bahwa ekualisasi itu sangat penting sekali bagi air limbah yang memiliki karakteristik baik kualitas maupun kuantitasnya tinggi ya, fluktuasinya ya. Misalkan ketika dia pagi, siang, malam itu fluktuasinya tinggi sekali gitu ya. Kemudian secara karakteristiknya, kualitasnya itu tinggi sekali perbedaan, sehingga kita perlu melakukan penyeragaman karakteristik maupun debitnya ya, sehingga nanti yang masuk ke dalam proses pengolahan, ke bak pengendap, ke proses tahap kedua, ke tahap ketiga, tahap keempat itu relatif lebih konstan ya, lebih tidak fluktuatif gitu ya. Jadi tidak mengganggu proses pengolahan selanjutnya ya. Itu bak ekualisasi. Kemudian di tahapan pengolahan tahap pertama ya, atau physical treatment ini itu ada juga setelah bak ekualisasi bak pengendapan ya. Jadi ada pra-sedimentasi kita sebutnya, atau primary sedimentation ya. Jadi di sini adalah untuk menyisihkan sebagian dari padatan ya, yang bisa mengendap secara gravitasi ya. Jadi beban padatan itu sebagian akan kita endapkan di sini ya. Ya. Penyisian total suspended solidnya saja di sini bisa mencapai 50-60% ya. Jadi sebelum masuk ke dalam proses biologi ya, sudah turun tuh si TSS, bahkan BOD-nya tuh bisa turun 30-50% ya di sini ya, di primary sedimentasi ya. Jadi bisa turun sini sehingga beban pengolahan di proses biologi itu bisa berkurang ya. Nah, tapi apakah harus seperti ini? Nah, enggak juga ya. Saya harus menggarisbawahi bahwa perencanaan instalasi pengolahan air limbah itu sangat tergantung dengan karakteristik air limbahnya ya. Beberapa case saya cerita, misalkan di salah satu ya, saya tidak pada ruang di perkotaan ya. Saya coba tarik di case-case yang lain. Misalkan di industri, ada industri yang punya instalasi pengolahan air limbah, dia tidak punya prasedimentasi ya, dia langsung masuk ke dalam instalasi pengolahan tahap kedua ya, karena ada analisisnya, karena tahap satu solidnya tidak terlalu banyak sehingga dia langsung masuk ke dalam proses biologi. Jadi justifikasinya sangat tergantung dengan karakteristik air limbahnya ya. Jadi karena ini seringkali kalau di mahasiswa seringkali kalau dikasih diagram ini harus seperti ini gitu ya, harus dikasih screen. Nah, bahkan saringan ini sebetulnya bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi dia melekat pada bangunan sumur pengumpul gitu ya, tidak unit tersendiri gitu ya. Atau misalkan bak penangkap, atau biasanya ternyata ada oil and grease yang relatif tinggi ya, dibuatlah unit khusus gitu ya. Padahal kita bisa melakukan modifikasi dengan teknologi, dengan unit-unit yang lain, misalkan dengan bak pengendap misalkan ya, kalau misalkan grease-nya nggak terlalu tinggi. Jadi jangan kaku, skematik ini sangat tergantung dengan karakteristiknya. Jadi tidak harus ada gitu ya. Kadang-kadang
bahkan yang grid chamber itu jarang sebetulnya ya. Kebetulan di Bojong Soang kita pakai ya. Tapi di unit-unit yang lain belum tentu ya. Kalau di Jababeka itu pakai ya. Nah di Tangerang yang tadi saya cerita apa jaringan perpipaannya di 7 meter di bawah tanah itu nggak pakai dia tidak punya grid chamber tuh ya. Dia adanya prasedimentasi, kemudian dia langsung masuk ke dalam proses pengolahan kedua atau proses biologi. Kemudian kalau saya cerita di Denpasar ya, di Denpasar IPAL Suwung ya. Nah, itu punya grid chamber ya. Grid chambernya menggunakan vortex tuh ya. Jadi sebelum masuk ke proses biologinya itu secara proses aerasi ya, aerated pond ya. Nah sebelum itu dia ada yang namanya grid chamber ya. Jadi disisihkan dulu si gridnya ya, karena informasinya cukup banyak dan itu terakhir tuh dibangunnya grid chamber ya, unit yang terakhir yang dibangun gitu ya. Oke ya, dari bak pengendap pertama itu kemudian ada proses biologi ya. Nanti saya hanya di proses fisiknya ya, nanti proses biologinya dengan dosen-dosen yang lain ya. Ada prosesnya tapi saya bagi, kalau saya review sedikit ya, ada anaerob secara umum ya, aerob atau kombinasi ya. Jadi nggak ada teknologinya ya, cuman 3 ini sebetulnya alternatifnya ya. Anaerob ada yang tersuspensi, ada yang terlekat. Aerob juga sama, ada yang tersuspensi, ada yang terlekat. Nah, cuman itu aja teknologinya ya. Nah, dari sini proses biologi itu akan masuk ke bak pengendapan kedua, secondary sedimentasi, overflow-nya atau overflow-nya dari sedimentasi itu akan masuk ke proses pengolahan tahap ketiga ya jika diperlukan ya. Tahap 3 itu bisa untuk penyisian nutrien atau desinfeksi ya dan lain-lainnya ya. Kemudian masuk ke tahap keempat, misalkan ada rencana untuk pemanfaatan ya. Pemanfaatan bisa melalui proses pengolahan kimia atau pengolahan fisik juga ya, misalkan ultrafiltrasi misalkan ya. Kemudian lumpur ya, lumpur dari proses sedimentasi kedua maupun lumpur dari proses sedimentasi pertama ya, dari sedimentasi kedua ya, itu akan masuk ke pengolahan lumpur ya. Pengolahan lumpur ada prosesnya ya, ada pengentalan atau kita sebut sebagai thickener ya. Kemudian masuk thickener ini untuk lebih mengentalkan ya. Jadi kandungan air di dalam solidnya kita kurangi ya. Jadi proses pengolahan lumpurnya nggak terlalu berat jadinya ya, nggak terlalu besar volumenya ya. Nah airnya nanti supernatannya masuk lagi ke dalam proses pengolahan kedua biasanya ya. Nah lumpurnya yang sudah kental tadi masuk ke dalam proses stabilisasi ya. Stabilisasi bisa secara biologi maupun secara kimia ya. Saya contohkan misalkan kalau di Bali di IPAL Suwung ya, IPAL Suwung Bali itu menggunakan proses kimia ya, ada conditioningnya sebelum dia masuk pengeringan ya. Pengeringannya di Suwung itu menggunakan belt filter press misalkan ya. Nah ini pengeringan ya. Nah dari pengeringan bisa dibuang atau dimanfaatkan ya. Oke itu ya. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan terkait skematik ini? Agak sedikit mereview dari, saya yakin Bu Wulan atau Bu Sasa pasti sudah jelasin lebih lengkap ya. Nah, saya hanya review saja. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan dari skematik Bapak, saya ini? mau nanya. Boleh, silakan. Jadi Pak, saya mau nanya, untuk sumur pengumpul sama bak ekualisasi itu boleh digabung nggak ya Pak? Maksudnya untuk case seperti apa itu bisa digabung? Betul. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Boleh nggak digabung? Boleh sebetulnya ya. Lagi-lagi saya harus tegaskan bahwa sebagai engineer kalian punya kebebasan sebetulnya saya, yang membatasi kita itu cuma satu, kriteria desain itu aja ya. Jadi selama kita punya justifikasi teknisnya dengan alasan yang kuat ya, itu boleh ya. Jadi boleh saja sumur pengumpulnya digabung dengan ekualisasi. Contohnya di mana? Nah, contohnya ada di namanya Egypt ya, East Jakarta Industrial Park ya. Nah, mereka menerima tuh limbahnya ya. Nah, tapi ini case-nya limbah industri ya. Jadi limbah industrinya tapi sudah diturunin tuh. Jadi karakteristiknya mirip-mirip dengan limbah domestik tuh jadinya ya. Jadi BOD-nya ada di kisaran 300 sampai 500, COD-nya antara 700 sampai 900
miligram per liter lah ya. Mereka ada pre-treatment dulu di industri masing-masing sebelum masuk ke dalam IPAL kawasan. Nah, itu dari jaringan perpipaan masuk ke dalam yang mereka sebut sebagai ekualisasi. Jadi sumber pengumpul mereka itu adalah bak ekualisasi. Dari ekualisasi itu baru masuk ke proses prasedimentasi, baru masuk ke proses biologi ya. Jadi kalau mau main-main nanti kalau sudah nggak pandemi, kita jalan-jalan ke East Jakarta Industrial Park misalkan ya. Di sana menurut saya proses pengolahannya menarik ya. Jadi boleh saja ya dari tadi ya. Jadi ya itu saya khawatirnya kadang-kadang dikasih skematik seperti ini ya. Ini pengalaman saya waktu dampingin mahasiswa ikut lomba dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, ikut lomba di UPN ya, mahasiswa teknik lingkungan, ada juga mahasiswa real yang ikut. Nah itu karena dikasih skematik ini, bangun instalasi pengolahannya itu ya harus jadi betul-betul kayak seperti ini ya. Jadi mereka bangun yang namanya unit saringan, kemudian ada unit penyisian lemak ya, kemudian pasir, kemudian ekualisasi, persis betul seperti ini kan. Saya bilang ada yang salah mungkin di penjelasan saya waktu ngajar mereka gitu. Makanya saya tegasin sekali bahwa skematik ini sangat tergantung dengan karakteristik ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi nggak harus seperti ini sebetulnya ya. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Yuk. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke ya, kita lanjut.